Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ikhwah fillah, perkenalkan nama saya Lisnawati. Saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Saya semester 5. Untuk diketahui bahwasanya video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada ujian akhir semester dalam mata kuliah Tafsir 1 yang dibimbing oleh Ustadz Fajar Tresna Utama MA. Baik, di sini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan tentang tafsir dari Quran Surah An-Nas. Sebelum kita memasuki tafsir Quran Surah An-Nas, ada baiknya kita bersama-sama untuk membaca Quran Surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Surah An-Nas ini memiliki arti yaitu manusia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa surah An-Nas ini merupakan surah ke-114, yaitu urutan surah yang terakhir dalam mushaf Al-Quran. Surah An-Nas ini memiliki jumlah ayat yaitu 6 ayat. Surah An-Nas adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di kota Mekah, yang mana bisa kita sebut surah ini merupakan surah Makkiyah. Adapun asbabun nuzul dari turunnya surah ini, dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya surah ini bergandengan dengan surah Al-Falaq, yang mana surah ini menjadi alasan turunnya itu ketika Rasulullah terkena sihir. Dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti dijelaskan bahwa yang dimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu hari itu Rasulullah mengalami sakit dan beliau didatangi oleh 2 malaikat, yang mana malaikat yang pertama itu berada di sebelah kepala Rasulullah dan yang satunya lagi berada di sebelah kaki Rasulullah. Kemudian malaikat yang berada di bawah kaki Rasulullah bertanya, apa yang engkau lihat? Kemudian malaikat yang di sebelah kepala Rasulullah menjelaskan, beliau ini terkena guna-guna. Guna-guna yang seperti apa? Tanya malaikat yang di bawah kaki Rasulullah. Guna-guna seperti sihir yang diikat. Kemudian bertanya lagi yang berada di bawah kaki Rasulullah, sekarang berada di mana guna-guna tersebut atau sihir tersebut? Nah, kemudian dijelaskan kembali oleh malaikat yang berada di sebelah Rasulullah, buhul atau sihir tersebut berada di sebuah sumur di rumah Bani Fulan, yang mana dalam kitab tersebut tidak dijelaskan siapa namanya. Di dalam sumur itu ada sebuah batu besar. Nah, buhul itu terdapat di bawah batu besar tersebut. Nah, keesokan harinya Rasulullah memerintahkan para sahabat, yang mana di situ diriwayatkan bahwasanya sahabatnya itu ialah Ammar bin Yasir. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ammar bin Yasir untuk pergi ke rumah Bani Fulan untuk pergi ke sumur yang disebutkan oleh malaikat yang mendatangi Rasulullah untuk menguras airnya, kemudian mengambil buhul yang ada di bawah batu sumur tersebut.
Kemudian Ammar bin Yasir beserta teman-temannya pergi ke rumah Bani Fulan dan memang ternyata ada sebuah sumur di situ. Nah, ketika sampainya Ammar bin Yasir di situ, air dalam sumur itu berubah menjadi berwarna merah. Nah, segeralah oleh Ammar bin Yasir ini dikuras airnya, dikuras hingga habis. Kemudian beliau mengambil buhul sihir yang ada di bawah batu tersebut dan memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah membacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini, dan satu persatu ikatan-ikatan dari buhul tersebut mulai terlepas, dan atas izin Allah Rasulullah pun kembali sehat seperti sedia kala. Dari itu asbabun nuzul, sebabnya turun dari surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini, bahwa Rasulullah dahulunya pernah disihir oleh bangsa Yahudi ya ketika itu. Nah, lanjut kepada penafsiran ayat pertama dari surah An-Nas ini. Sebelumnya surah An-Nas ini bahwa Allah menjelaskan atau mensifati dirinya dari surah An-Nas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ialah bahwa rububiyah, bahwa Allah itu adalah Rabb. Yang kedua itu mulkiyah, bahwa Allah adalah raja dari segala raja. Dan yang ketiga adalah uluhiyah, tauhid ya, bahwa Allah adalah sesembahan atau yang paling hak untuk kita sembah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya ibadah. Lanjut ikhwafillah pada tafsiran ayat yang pertama, yaitu qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Nah, dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa kita sebagai manusia sangatlah lemah, sehingga kita begitu butuh perlindungan kepada Allah, bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung bagi manusia. Lanjut ke ayat kedua, yaitu Malikin Nas, rajanya manusia. Nah, bahwa Allah adalah raja atau penguasa atau pemilik manusia. Jadi Allah pemilik manusia dan pemilik segala yang dimiliki oleh manusia. Bagaimana mungkin kita para hamba yang dikuasai itu memohon sesuatu kepada selain Allah. Lanjut kepada ayat yang ketiga, yaitu ilahin nas, sesembahan manusia. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa ayat ini menerangkan sebuah tauhid ya, bahwa Allah adalah sesembahan yang hak, sesembahan yang paling benar atau paling berhak untuk kita sembah. Tidak ada selain Allah untuk kita sembah. Maka Allah bahwa dialah Tuhan yang dipertuhankan dengan benar dalam cinta dan pengagungan. Lanjut kepada ayat selanjutnya, yaitu min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Nah, pelaku pembisik yang bersembunyi ini, dia bersembunyi dan membisikkan. Kapan ketika dia bersembunyi? Yaitu ketika kita hamba Allah berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Nah, ketika itu dia bersembunyi. Kapan ketika dia membisikkan kejahatan kepada kita sebagai manusia? Yaitu ketika kita lalai dalam mengingat Allah, ketika kita lalai dari tauhid, seperti itu. Lanjut kepada ayat selanjutnya, yaitu alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dia membisikkan di dada manusia, kemudian dia
menjelekkan hal-hal kebaikan di mata manusia dan memperindah keburukan-keburukan di pandangan manusia. Dia memperindah kemungkaran, kemudian menyuruh mereka untuk berbuat yang mungkar dan melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf. Subhanal jinnati wan nas. Ayat ini memperjelas dari ayat-ayat sebelumnya. Adapun artinya itu adalah dari golongan jin dan manusia. Maka sebagaimana syaitan dari golongan jin memberikan bisikan dan memperburuk hal-hal yang baik, begitu pula yang dilakukan oleh golongan jin dari manusia. Dia memperindah segala yang buruk, kemudian menjelek-jelekkan segala yang baik, seperti itu. Untuk itu, agar kita selalu terhindar dari golongan jin ini, ada baiknya setiap kita melakukan sesuatu, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, mungkin segitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dalam tutur kata. Ketahuilah bersama bahwasanya saya masih proses belajar. Nah, keistimewaan dari surah ini merupakan surah yang agung, teman-teman sekalian. Surah ini surah yang agung. Surah ini juga merupakan salah satu surah yang digunakan seorang muslim untuk meruqyah dirinya sendiri. Nah, ada beberapa sunnah untuk membaca surah ini. Ada dalam beberapa waktu sunnah untuk membaca surah ini, yaitu pertama ketika kita sebelum tidur, kemudian setelah sholat, kemudian ketika kita membaca al-ma'thurat, yaitu zikir pagi dan petang. Baik ikhwafillah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.